Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Wah, ketemu ini di akhir pekan ya. Dan seperti kita ingatkan, mungkin kita mulai bulan depan ya, Mbak ya, Juli itu kita akan terbit, bukan terbit, akan tayang lebih frekuensinya akan kita tingkatkan ya. Kalau sekarang baru dalam sepekan 3 kali, insya Allah mudah-mudahan bisa terwujud gitu, bisa sepekan sampai 5 kali supaya jangan terlampau lama gitu karena banyak yang protes nih kelamaan nih kalau cuman 3 kali sepekan gitu. Oke, kita akomodir ya Mbak ya. Dan so sorry belum belum menyapa kita. Senang sekali saya Heru Arif bersama dengan rekan saya. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda. Iya, Mas Ersu, kayaknya banyak sekali yang seru-seru nih pekan ini. Apa nih Mas Ersu yang mau kita omongin duluan? Banyak sekali dan Anda tinggal milih. Menurut saya semua menarik. Itu kemarin kan kita sebulan yang lalu kayak nggak salah ya pernah ada kita bikin konten tentang tim balap yang tim balap atau apa ya menagih utang ke pemerintah Indonesia melalui media sosial gitu, dan ternyata rupanya belum beres sampai sekarang dan itu diulang terus dan itu saya kira bikin malu Indonesia gitu ya. Terus ada juga ini menurut saya percaya nggak percaya, believe it or not gitu ya, tapi kok beritanya ada gitu, ini ada Pak Jokowi sudah bagi-bagi sertifikat ke warga, tapi nggak taunya sertifikatnya itu kemudian disita oleh BLBI. Ini kan ini tragis lah. Saya sih berharap ini beritanya nggak benar gitu ya Mbak ya. Tapi ada di media kan gitu. Juga kontroversi nih antara Pak Luhut dengan Kementerian Agama. Pak Luhut kan katanya mengklaim sudah mendapat tambahan kuota ketika ketemu MBS Muhammad bin Salman, kuota haji 10.000. Tapi Kementerian Agama mengaku belum dengar kabar soal itu kan gitu. Nah, padahal kedutaan besar di Arab Saudi juga menyatakan begitu, sudah dapat tambahan ketika Pak Luhut bertemu gitu. Ini jadi menarik juga, ini kelihatannya tambah lagi jabatannya Pak Luhut gitu ya, dan apakah kita mesti bertanya-tanya apakah Kementerian Agama juga termasuk yang akan dilebur gitu karena ternyata tugasnya bisa dilaksanakan Pak Luhut. Itu topik-topik yang menarik. Belum lagi cerita tentang Holy Wing ya yang bikin iklan penistaan agama dengan menyebut nama Nabi Muhammad dan juga Bunda Maria. Masih banyak lagi. Masih ada yang belum saya sebutkan Mbak Agi? Ada lagi mungkin tambahan ya Mas Ersu, yaitu yang sekarang rame-rame para bapak-bapak tukang bakso ini protes ke Ibu Megawati karena pernyataan Ibu Megawati yang memberi peringatan gitu ya, atau memberi petunjuk kepada ketiga anaknya bahwa kalau seandainya cari suami jangan tukang bakso begitu. Jadi itu dianggap sebagai apa ya, merendahkan para tukang bakso begitu, sehingga mereka tuh rame-rame bikin konten dan kemudian diunggah ke media sosial gitu Mas Herso. Ya, dan sebelumnya juga saya sempat bikin wawancara dengan aktivis kemanusiaan dari Papua, Natalia Spigai, karena Bu Megawati juga sebelumnya dianggap berlaku rasis ketika bercanda soal wamen dalam negeri yang berasal dari Papua itu, dan Bu Mega menyebutnya bahwa kalau dia dengan wamen ini sama seperti kopi dengan susu gitu. Itu kan berarti warna kulit itu, dan kemudian orang mengkait-kaitkan dengan rekayasa genetik kan urusannya bakso tadi itu kan gitu ya. Betul. Rekayasa genetik, padahal sebenarnya menurut Bu Mega sebenarnya maksudnya itu kawin campur kan ya Mbak ya, karena dia menggambarkan bahwa bapaknya itu Bung Karno itu perpaduan Jawa Tengah dengan Jawa Timur, ibunya Bali, Betul. terus menikah dengan Bu Megawati yang berasal dari Bengkulu, walaupun sebenarnya darahnya itu darah Minang gitu, dan hasilnya itu Bu Megawati yang dipuji oleh Pak Jokowi, Betul. auranya cantik sekali. Gambarnya begitu ada yang ngomong gitu langsung gitu. Oke, mana yang kita mau mulai Mbak? Soal Anda cerita deh yang soal ini dulu deh, menurut saya soal sertifikat itu. Oh iya ya, yang sertifikat itu jadi pada tanggal 22 September 2021 yang lalu, tepatnya di Hari Agraria tuh Mas Hersu, Pak Jokowi bagi-bagi ribuan sertifikat. Ini memang banyak sekali karena dibagikan kepada rakyat di 26 provinsi. Bapak-bapak dan ibu-ibu penerima sertifikat redistribusi tanah yang berbahagia. Dapat kami laporkan Bapak Presiden bahwa acara pada hari ini adalah program
redistribusi tanah dan penyelesaian sengketa, termasuk yang waktu itu CSO yang datang ke istana atas perintah Bapak, sebagian telah kami berhasil selesaikan dan hari ini didistribusikan. Sebagian lain adalah tanah HGU yang habis, pelepasan kawasan hutan, tanah-tanah sengketa. Dan hari ini Pak Presiden, sebanyak 124.000 penerima sertifikat redis yang hadir dan akan menerima sertifikat mewakili 124.000 tersebut. Banyak konflik telah berlangsung lama, bahkan sangat lama. Ada yang puluhan tahun, bahkan sampai 40 tahun, tetapi masalahnya tidak selesai-selesai. Saya paham betul bahwa konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan berat yang dihadapi Bapak Ibu sekalian, para petani dan nelayan, serta masyarakat dalam menggarap lahan. Setiap tahun saya menerima kelompok-kelompok tani yang rela jauh-jauh datang ke Jakarta, bahkan ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan-lahan mereka yang terdampak oleh konflik agraria. Hadirin yang saya hormati, hari ini bertepatan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang. Tahun 2021 saya akan menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten dan kota. 5.512 diantaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten kota yang menjadi prioritas di tahun 2021. Penyerahan sertifikat hari ini sangat istimewa karena sertifikat ini betul-betul tambahan tanah baru untuk rakyat. Ini adalah tanah yang fresh betul, yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan. Ini merupakan hasil perjuangan kita bersama, perjuangan Bapak Ibu sekalian, yang juga melibatkan kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil dan tentu saja juga dari pemerintah. Begitu, dan kemudian 178 diantaranya dibagikan kepada masyarakat atau petani di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, begitu. Dan ternyata kemarin ini menjadi masalah karena ternyata Satgas BLBI menarik kembali sertifikat tersebut karena dianggap palsu, begitu Mas Irsu. Jadi selama ini warga tidak tahu bahwa sertifikat yang mereka dapatkan dari Pak Jokowi langsung pada Hari Agraria Nasional itu adalah sertifikat palsu. Nah, ini menjadi masalah Mas Irsu. Bagaimana mungkin ini Pak Jokowi membagikan 178 sertifikat palsu di atas puluhan hektar tanah atau bahkan ratusan hektar, saya lupa data persisnya begitu ya. Tapi itu cukup luas karena itu tadinya itu dimiliki oleh 2 buah perusahaan begitu. Nah, di mana 2 perusahaan itu menggunakannya sebagai HGU, hak guna usaha. Dan kemudian karena mereka ini adalah perusahaan dari sebuah korporasi besar yang terlibat dalam BLBI sehingga menjadi bagian yang disita oleh BLBI itu tadi begitu. Dan kemudian saat ini statusnya tentu itu menjadi polemik gitu karena dianggap sebagai sertifikat palsu dan sehingga ada pegawai dari ATR atau Agraria dan Tata Ruang ya BPN di Kabupaten Bogor itu yang diduga bermain begitu. Sehingga mereka sekarang menurut pihak kepolisian di Bogor itu ada lebih dari 3, kemungkinan ada 4 yang akan dijadikan tersangka. Nah, ini masalah loh Mas Irsu. Ini baru segelintir gitu yang ketahuan gitu ya. Dan kemudian ini artinya adalah pembantu di sekitar Pak Jokowi. Waktu itu Menteri ATR-nya masih Pak Sofyan Djalil ya. Itu tidak bersih dan kemudian mereka juga tidak
tidak profesional dalam menjalankan ini. Apakah di dalamnya ada kong kali kong atau apa? Karena mereka jelas tahu bahwa ini adalah acara presiden, akan mengatasnamakan nama presiden begitu dalam hal ini, sehingga sekarang masyarakat ini menjadi bingung begitu dan protes mereka. Oke, ini sih menurut saya hanya satu kata, Mbak, terlalu, Mbak, ya. Dan ini mesti diusut ya, saya kira diusut tuntas. Satu, ini kriminal kan, karena sertifikat palsu. Kedua, ini mempermalukan presiden, gitu ya. Dan saya kira Pak Sofyan Djalil itu apakah tahu atau tidak, ataukah dia ditipu oleh bawahan orang-orang di bawahnya. Walaupun beliau sudah di-reshuffle, saya kira kalau memang ada semacam itu, saya layak beliau untuk melakukan gugatan atau menuntut secara pidana ya, karena dia juga sudah dirugikan nama baiknya dalam hal ini. Wah, ini serius. Ini menurut saya kacau nih kan. Padahal kan maksudnya kita tahu lah. Pak Jokowi kan senang banget bagi-bagi sertifikat ini kan, maksudnya sebagai semacam pencitraan buat Pak Jokowi ya sama ini. Tapi ini kan jadi backfire ya, jadi apa ya, jadi bumerang buat Pak Jokowi. Ini skandal kalau menurut saya, Mbak ya. Skandal. Ya, ini serius ini yang perlu di follow up lebih lanjut. Jadi polisi sudah bertindak ini, Mbak ya. Iya, polisi sudah bertindak, dan kalau saya membayangkan Mas Hersu, seandainya ini adalah kasus pidana biasa, ini yang akan diperiksa siapa saja? Tentu saja Pak Jokowi, Pak Sofyan Djalil itu akan menjadi daftar dari saksi yang akan diperiksa begitu. Ini kan karena berhubungan langsung ini dengan menteri, dengan presiden gitu. Apalagi ini melalui program redistribusi lahan atau tanah hasil dari reformasi agraria atau TORA disebutnya pada waktu itu, X hak guna usaha atau HGU. Jadi memang program nasional yang sedang digalakkan, digencarkan oleh Pak Jokowi. Makanya kita pada waktu itu bahkan sebelum pada tahun 2019-2018 saja Pak Jokowi kan membagikan ribuan juga itu, dan kemudian seringkali orang mengatakan ini sebagai pencitraan dalam upaya periode kedua pencalonan begitu kan. Dan kemudian setelah Pak Jokowi di periode kedua pun ini tetap berlanjut karena memang ada programnya. Seperti kata Mas Hersu tadi, ini tidak main-main karena ketika mendapatkan tanah tersebut, petani ya pada bulan September 2021 tentunya mereka sudah mengalokasikan modal di atasnya, Mas Hersu. Kan begitu tanah itu didapat, apalagi Pak Jokowi wanti-wanti, jangan sampai diagunkan, jangan sampai dijual kembali. Jadikanlah ini modal seumur hidup dan sebagainya. Tentu mereka sangat percaya bahwa sertifikat posisinya sertifikat yang nomor wahid loh, hak milik begitu. Kan sekarang banyak sekali sertifikat yang lain, sehingga petani itu mengalokasikan modalnya tentu tidak main-main juga di situ begitu. Bayangkan kalau sekarang disita, itu modal segala macam kalau sudah mereka tanami, bahkan kalau ada bangunan dan segalanya, itu kan kemudian menjadi hilang begitu, loss begitu. Gila, ini nih, ya mohon maaf saya mesti menggunakan kata gila aja ini yang terjadi ya. Benar-benar saya kira mereka bisa melakukan gugatan tuh, mesti ada kasihan nih para petani kita, mesti ada lawyer yang mendampingi mereka untuk melakukan gugatan dan menuntut ganti rugi kalau benar seperti apa Anda sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini karena banyak sekali sertifikat serupa yang dibagikan oleh Pak Jokowi nggak terjadi semacam ini, karena ini biasanya nanti begitu satu muncul kasus akan muncul kasus-kasus yang lainnya. Biasanya kan begitu ya, Mbak? Ya, betul. Karena ini kan lokasinya di Jasinga, masih di Kabupaten Bogor. Jadi petani masih mudah ya mendapatkan akses bantuan hukum, kemudian akses kepada pihak BPN. Begitu, bayangkan kalau sebenarnya ini ada di pulau lain yang besar begitu, taruhlah ini di Sulawesi, Kalimantan begitu, ataukah di Nusa Tenggara begitu, dan kemudian itu petaninya jauh dari kota dan sebagainya, dan kemudian itu disita karena ada kelalaian semacam ini, tentu mereka akan membutuhkan transportasi, biaya atau pergerakan atau perjalanan antar pulau dan sebagainya, menjadi sulit gitu. Ini menjadi terungkap seperti ini dan kemudian diliput oleh media adalah karena akses mereka, apalagi pada waktu itu diberikannya sertifikat itu walaupun melalui daring ya, melalui virtual, tapi Pak Jokowi posisinya ada di Bogor begitu, dan mereka Jasinga ya tentunya cukup dekat ya dengan Istana Bogor gitu, tempat tinggal Pak Jokowi yang sekarang. Ya. Oke. Nah, ini kita udah bagi-bagi kabar memprihatinkan dan memalukan ya. Oke, kita pindah lagi ke topik tadi saya sebut soal kuota haji, karena ini kan sekarang banyak sekali jemaah haji yang kita sedang berangkat ke sana, dan di tengah-tengah itu sebenarnya ada kabar gembira. Karena gimana ceritanya tuh Mas Hersu? Menarik sekali nih soal haji. Pak Luhut itu kan
kemarin bertemu dengan MBS, ya kan biasa seperti disebut Pak Luhut kalau ketemu disebut my brother gitu ya. Yang menarik itu kan kemarin Pak Luhut itu juga ngajak Ketua PBNU Yahya Stakuf ya. Jadi bukan ngajak Menteri Agamanya ya. Saya nggak tahu kemana beliau. Nah, yang sangat menarik itu adalah kabarnya itu ada disepakati ada penambahan kuota haji 10.000. Wah, ini kan sangat besar ini tambahannya. Dan itu juga dibenarkan oleh kedutaan besar Arab Saudi Indonesia di Arab Saudi. Katanya mereka juga mendapat kabar itu bahwa Pak Luhut dapat tambahan kuota. Bahkan ini asosiasi pengerahan asosiasi travel haji lah gitu namanya ya, kira-kira namanya. Travel dan umroh begitu semacam itu haji. Sudah mendatangi Pak Luhut dan mendapat konfirmasi semacam itu. Betul, mereka dapat tambahan 10.000 ini. Tetapi anehnya Kementerian Agama, Direktorat Haji dan Umrohnya kok belum tahu gitu kabar ini gitu loh. Ini yang saya kira situasinya membingungkan, dan belum lagi kan ini berkaitan dengan implikasi kalau di tengah-tengah haji semacam ini, apakah kuota itu bisa langsung itu menjadi hak siapa? Apakah haji-haji reguler yang sudah menunggu sekian puluh tahun, karena sampai puluhan tahun ya sekarang haji Mbak ya, dan bagaimana kesiapan pemerintah untuk itu? Ini kan belum lagi spekulasi soal dana-dana haji, apakah dananya tersedia atau tidak gitu, karena mungkin saja sudah mungkin ya, saya tidak menyatakan digunakan untuk hal-hal yang lain, kepentingan lain, atau ini kemudian diserahkan sepenuhnya kepada para pengusaha travel ini yang kita sebut sebagai ONH plus. Kalau di situ kan mereka dari sisi biaya nggak ada masalah, yang antri juga banyak, yang punya duit juga banyak, kan gitu Mbak? Betul Mas Hersu. Saya rasa kalau seandainya ini kan sudah kloter kedua ya saat ini ya, dan itu pun sudah lebih dari 50% begitu yang berangkat. Nah, sementara kemarin ada biaya apa Mas Hersu yang sampai 1 triliun lebih, masyair atau apa begitu yang dimintakan ya, dan kemudian Kementerian Agama memintakan itu kepada DPR, penambahan kuota tersebut gitu agar disetujui. Itu saja kan alot begitu prosesnya di DPR begitu. Ini kalau penambahan 10.000 artinya akan harus ada penambahan biaya masyair itu tadi. Nah, apakah itu memungkinkan gitu bagi pemerintah kita? Sementara kita tahu dana haji ini terus terang diinvestasikan kepada hal-hal yang lain yang tidak setiap saat bisa langsung dicairkan begitu. Nah, ini tentu menjadi masalah, dan apakah mungkin itu akan dialokasikan kepada haji khusus ya, atau ONH plus kalau dulu kita mengatakan ya. Makanya Pak Fuad gitu yang ke sana, karena dia adalah pengelola dari usaha ONH plus tersebut gitu. Tapi saya herannya Pak Fuad ini langsung gitu ya, ya dalam tanda kurung nyeruduk gitu ya ke Pak Luhut begitu. Padahal Pak Luhut kan Menteri Investasi dan Maritim. Oke lah Pak Luhut mendapatkan itu begitu ya dari MBS. Tapi kan tentunya secara prosedural itu tetap ditanganinya bukan oleh Pak Luhut begitu. Jadi lebih tepat kalau seandainya Pak Fuad itu menemui atau menghadapnya itu kepada Kementerian Agama, atau sekarang ada lembaga khusus yang menangani haji. Kalau saya melihatnya begitu. Jadi ini kan soal SOP ya, standar operasional prosedur itu tadi. Nah, kalau saya melihat seringkali hal-hal seperti ini yang di pemerintahan itu yang sepertinya kita jadi sering bingung melihatnya. Ini siapa sih sebetulnya yang berwenang begitu Mas Hirsu? Jadi memang pantaslah kalau seandainya kita kemudian sekarang mendapati kenyataan bahwa dari Kementerian Agama belum mengetahui tentang kabar tersebut. Apakah mungkin memang lelet begitu ya kabar dari satu instansi ke instansi berikutnya, ataukah karena apa begitu, ataukah memang ya harusnya dia bertanya ya, harusnya tahu, atau Pak Luhut memberitahu begitu. Karena beritanya udah muncul gitu, dan kemudian mereka punya akses kan ke kedutaan besar Indonesia di Arab Saudi, kan tinggal telepon. Bahkan saya kira juga ada pasti tenaga haji dari Departemen Agama yang ada di kedutaan besar kita di sana, kan sebenarnya tinggal gampang ini menurut saya. Nah, ini kan kemudian menimbulkan tanda tanya itu. Satu, benarkah memang klaim itu yang Pak Luhut sampaikan betul, ada 10.000, dan kita harap itu betul karena itu kabar bagus. Dan kedua, kalau kemudian ternyata sampai itu soal koordinasi lah di antara mereka. Tapi kemudian jadi pertanyaan,
kalau kemudian selama ini kita mengeluh karena jemaah haji kita antri sampai puluhan tahun, dan sekarang ada penambahan sampai 10.000 ternyata kemudian tidak bisa dimanfaatkan oleh Departemen Agama untuk memberangkatkan jemaah haji Indonesia, dan kemudian lebih diambil oleh para pengusaha-pengusaha haji ONH Plus atau haji khusus, kita jadi ini bisa menimbulkan kecurigaan ke publik, kemana dana itu, karena sebenarnya kan untuk yang berangkat haji itu semua dana-dananya sudah masuk, dan dengan asumsinya dengan semakin lama diinvestasikan kan gitu, yang disebut kalau ini disebut sebagai dana manfaat hajinya kan semakin besar gitu, harusnya tidak ada persoalan uang itu, kecuali seperti yang Anda sebutkan tadi, diinvestasikan di tempat-tempat lain yang tidak liquid. Ini kalau yang positifnya kita ngomong tidak liquid. Tapi kalau kemudian sampai ada yang merugi investasinya, itu jadi soal yang lebih serius lagi gitu. Iya, betul Mas Hersu. Ini bisa menimbulkan kecurigaan tentang dalam tanda kutip takutnya ada permainan begitu ya. Karena seperti kita tahu ini kan seperti sesuatu hal yang eksklusif yang diperebutkan begitu. Masa tunggu jamaah haji kita sekarang sudah belasan tahun begitu, bahkan puluhan tahun. Nah, tentunya kalau seandainya ada tambahan 10.000 saja itu sangat-sangat bermanfaat, karena jumlah kuota tahun ini saja kan sekitar 100.050 sekian begitu ya. Hanya sekian, berarti kan semuanya menjadi ini 1/10 dari jumlah yang disetujui semula begitu. Nah, ini lumayan besar sekali, hal yang menggembirakan begitu. Sebaiknya kalau seandainya memang dananya liquid dari pemerintah begitu, sebaiknya yang berangkat tentu yang reguler begitu, karena mereka kalau yang ONH Plus ini bisalah berangkat sewaktu-waktu begitu ya. Mereka lebih jumlahnya juga lebih, ini biasanya juga yang melakukan ini juga sudah pernah melakukan haji reguler, umumnya sih demikian gitu ya, sehingga mereka ingin berhaji lagi lewat ONH Plus karena memang mampu secara pendanaan. Tapi kalau yang reguler ini mereka disuruh ke ONH Plus, umumnya sih tidak mampu begitu. Jadi kalau seandainya mereka mendapatkan kesempatan ini ya tentunya akan lebih baik lagi gitu. Harusnya pemerintah tuh terbuka sih Mas Hersu ya. Ya, jadi setidaknya ada dua hal ini. Satu, koordinasi, karena sebelumnya saya membaca Ibu Retno Marsudi juga katanya sudah menelpon Deplu Arab Saudi untuk minta ditambah kuota gitu, dan kemudian saya kira Kementerian Agama juga melakukan hal yang sama, tapi kemudian ternyata Pak Luhut mengklaim dia setelah bertemu MBS langsung dapat gitu kuota itu. Nah, ini juga jangan sampai muncul, satu ada koordinasi, kedua jangan sampai muncul saling klaim gitu, merasa paling berjasa gitu, karena kan bagaimanapun ini menjelang pemilu ya Mbak ya, menjelang pemilu banyak orang yang soal-soal agama ini yang selama ini kita sering disebut kalau menggunakan atribut agama atau pemilih Islam sebagai radikal gitu, radikal. Tapi ternyata kalau kita lihat para capres itu tiba-tiba sekarang orang-orang yang disebut mau jadi capres tiba-tiba muncul kesolehannya itu ya secara visualnya gitu, misalnya nggak pernah pakai jilbab jadi tiba-tiba pakai jilbab, yang biasanya mungkin sholat gitu, tapi tiba-tiba sekarang dia jadi imam dan kemudian diposting di media sosialnya kan gitu. Saya ingat itu juga bahkan pernah dulu zamannya Pak Setia Novanto jadi ketua DPR sebelum kemudian beliau ditangkap oleh KPK dan di hukuman itu, pernah diberitakan Pak Setia Novanto itu sholat duha gitu di sebuah bandara, dan itu katanya sudah jadi tradisi dari Pak Setia Novanto. Saya pikir dari sisi berita memang ini unik sih, layak berita. Tapi begitu saya lihat ternyata itu adalah istilahnya advertorial. Jadi tujuannya iklan. Jadi kita patut bercuriga sekarang ini kalau ada para tokoh-tokoh publik, menteri, pejabat, terus kemudian juga politisi yang tiba-tiba mendadak jadi saleh gitu ya. Nah, ini ada yang soal serius. Apakah ini ada kaitannya dengan itu? Nah, kita nggak tahu. Tapi yang paling bagi kita itu kabar bagus kalau ada penambahan 10.000 itu, dan yang harusnya yang diberangkatkan, yang mendapat prioritas pemberangkatan adalah yang ONH biasa dengan pertimbangan tadi yang Anda sebut. Satu, masa tunggunya mereka panjang, dan kedua ini pasti dipastikan mereka untuk pertama kali haji gitu, beda dengan ONH Plus yang dia punya duit dan dia punya kemewahan, mungkin sudah haji 2 kali, dan masa tunggunya kalau ONH Plus kan tidak sepanjang selama ONH biasa ya. Iya betul, apalagi katanya
duta besar kita di Arab Saudi, yaitu Pak Abdul Aziz ya kalau tidak salah namanya, mendengar sendiri kan Mas Hersudi, dia mengatakan mendengar sendiri karena dia ada di samping Pak Luhut pada saat MBS mengatakan demikian, begitu, artinya itu memang valid. Apakah kemudian dari pihak Arab Saudi belum memberikan keterangan resmi atau memberikan surat resmi? Nah, mestinya kalau seperti Kak Mas Hersudi katakan tadi, kalau duta besar kita saja sudah mendengarkan langsung, sudah langsung bergerak cepat dong gitu. Oh ini secara lisan saja sudah dikatakan, berarti sudah bisa segera itu diwujudkan dalam bentuk resmi dan kemudian segera dilakukan gerakan cepat di Indonesia, karena untuk berangkat saja itu kan perlu ada waktu ya, pemberitahuan kepada jamaah yang berikutnya yang masa tunggu 10.000 itu dan sebagainya, persiapan secara fisik dan sebagainya. Manasik segala macam kan biasanya cukup panjang tuh, tapi kalau dari orang-orang kampung. Dan sebenarnya pengalaman saya berhaji itu, kalau manasik ibadahnya itu sebenarnya nggak perlu panjang-panjang tuh manasik. Itu justru manasik di luar itu, soal di pesawat, soal di hotel, banyak sekali problem tuh buat jadi kan makanya banyak sekali kalau kita naik haji bersama dengan rombongan yang reguler, itu kebetulan saya pernah punya kali pengalaman. Tapi ini bukan sekarang ya, nanti dianggap saya menyolong haji. Saya pernah menggunakan haji ONH plus gitu, kemudian bersama dengan istri, dia mintanya ONH biasa, pengen punya pengalaman yang enak. Nah itu beda sekali memang, dan menurut saya ini penting nih di jemaah haji kita untuk diedukasi, dan terutama yang paling berat itu adalah soal kebersihan, Mbak. Jemaah haji kita itu ya culture kita itu memang soal menjaga kebersihan itu kurang banget ya, padahal kan ibadah itu sebenarnya berkaitan dengan kebersihan, toharoh ya, kebersihan itu, jadi disebutkan bahwa kebersihan itu bagian dari iman, dan syarat rukun sahnya sholat itu kan toharoh ya, bebersih. Kita tuh jorok banget. Nah, dan jumlah kita itu, jemaah haji kita itu kan terbesar di dunia. Kalau kita bisa jadi contoh, jadi duta kebersihan di mana di Arab Saudi ini kan bisa jadi nama baik Indonesia luar biasa bagus, dan kontribusi kita terhadap pelaksanaan jemaah haji juga akan besar karena signifikan ya. Cuma jemaah negara lain, saya tidak mau nyebut nama negara lain nanti dianggap merendahkan atau rasis, itu lebih super jorok lagi. Tapi kita juga karena jumlahnya paling banyak, jadi sangat signifikan kalau kita masuk ke tenda-tenda jemaah haji kita itu joroknya luar biasa. Itu beda saya dulu. Nah ini saya kira kritik gitu ya. Saya dibisikin oleh seorang teman Mas Hersudi, kalau nggak tahan setiap kali ke MCK gitu, di tempat kita nyelinap aja ke MCK-nya punya Malaysia. Kenapa? Biasanya Pak bersih. Kan kita nggak enak kan kita sampai seperti itu. Ya mudah-mudahan sekarang sudah nggak begitu lagi ya Mas Hersudi. Atau setidaknya ada peningkatan. Yang membisiki saya itu seorang teman anggota DPR yang dia sering sekali melakukan semacam tim inspeksi. Oh iya, pengawas atau pengamat atau begitu. Jadi dia ngerti banget gitu situasinya seperti itu. Itu problem haji kita itu. Nah, sekarang saya kira kita balik topik apa lagi ya Mbak, yang menurut Mbak Agi masih punya waktu lah kita beberapa menit untuk membahas topik. Ini ada hubungannya dengan agama juga ya Mas Hersudi, yaitu kasus Holy Wings, yaitu sebuah klub malam atau katakanlah kafe bar, mereka menyebut dirinya demikian, yang melakukan postingan yang diduga itu dapat mengarah kepada penistaan agama, Mas Hersudi, karena mereka memberi iming-iming, yaitu minuman keras gratis kepada orang yang bernama Muhammad dan Maria begitu, pada setiap hari tertentu. Ya. Nah oke. Soal ini saya punya konten, nanti Anda bisa juga saksikan di Herzbro Point, wawancara saya dengan seorang pakar hukum pidana, Mas Muhammad Taufik itu, dan dia menyarankan kita tidak hanya berhenti pada soal pidana, tapi juga untuk melakukan gugatan rame-rame gitu, karena ini dia melihat ini melibatkan korporasi besar dan ada tujuan-tujuan tertentu memang untuk mendiskreditkan atau penistaan agama. Jadi ini tidak sekedar hanya dianggap dianggap ini sebagai gimmick saja marketing, dan kemudian yang disalahkan adalah tim marketing, tapi sebenarnya ini bisa diduga ada faktor kesengajaan atau kita sering disebutnya sebagai kejahatan korporasi gitu. Iya, betul Mas Hersudi. Karena memang Holy Wings ini salah satu perusahaan restoran dan juga hiburan, karena di situ ada live musik ya setiap hari begitu ya, yang besar di Indonesia, karena tahun yang lalu saja, sekitar pertengahan tahun lalu itu ada sekitar 30
cabang dari Holy Wing ini yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, dan mereka merencanakan ekspansi untuk menjadi 50 tempat atau lokasi begitu ya, dan yang terbesar akan mereka bangun di Bali begitu. Tapi memang soal Holy Wings ini tidak hanya terjadi sekali ini saja ya, tapi yang lainnya bukan mengarah ke penistaan agama, yaitu misalnya yang akan dibangun di Bogor begitu kan, oleh wali kota Bogor itu ditolak kalau seandainya mereka masih menjual minuman keras, karena memang trademark yang ada di benak masyarakat itu salah satunya adalah di sana dijual minuman keras gitu. Mereka memang berizin saya rasa untuk menjual minuman keras begitu, tapi mungkin di daerah tertentu itu tidak tepat ya untuk dijual minuman keras juga. Nah, makanya ketika di Bogor, Wali Kota Bogor mengatakan mereka bisa membuka cabangnya di sana kalau seandainya menjual wedang jahe, menjual semacam minuman-minuman tradisional gitu sebagai pengganti minuman keras. Begitu juga yang Holy Wings di Kemang, Jakarta Selatan pernah ditutup ya karena melanggar PPKM level 3 waktu itu kalau tidak salah, sehingga pada waktu itu belum boleh sebuah restoran atau hiburan itu buka hingga malam hari begitu, tengah malam, dan kemudian itu dilanggar dan kemudian itu ditutup oleh gubernur atau Satpol PP begitu. Nah, saat ini pelanggaran yang dilakukan ini sangat sangat berat kalau menurut saya ya, karena kita tahu saat Arswendo Atmowiloto saja itu kan juga dianggap menista Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menempatkan rankingnya saja ya waktu itu ya. Iya, hanya menempatkan ranking, tapi kebetulan nama Mas Arswendo itu ada di atasnya nama Nabi Muhammad begitu kan. Jadi seolah membandingkan seseorang yang utusan Allah begitu dengan orang biasa begitu kan. Dan kemudian lebih rendah gitu ya. Iya, di urutan ke berapa? Ke 25 atau apa begitu, dan kemudian itu diproses. Nah, apalagi ini begitu Mas Hersu, kalau ini mungkin kita membandingkannya dengan saat ini adalah rancangan KUHP ya, yang di mana seorang wali kota, gubernur atau anggota DPR saja kalau ada rakyat yang dianggap menghina mereka itu bisa diancam 18 bulan hukumannya. Ini masa orang yang mempermaikan nama Nabi dan ibu Nabi yaitu Maria gitu ya, seorang wanita suci di dalam kitab agama, 3 agama itu kemudian bisa bebas begitu saja gitu. Dan kita tahu memang Holy Wing ini banyak orang yang melihat sih, kalau saya lihat banyak yang bertanya siapa sih pemiliknya begitu ya. Memang ini Holy Wing ini kan didirikan oleh 2 orang yaitu Ivan Tanjaya dan Eka Setiawijaya, yang tadinya ini adalah penjual nasi goreng di kawasan Kelapa Gading begitu. Mas Irsu kalau dengar Kelapa Gading jangan ingat lagi soal itu ya, rendang babi itu ya. Ini waktu yang berbeda, ini waktu yang berbeda. Mereka membuat warung nasi goreng di sana, dan kemudian karena tidak maju mereka kemudian membuat tempat dengan konsep seperti ini, yaitu night club, kemudian ada live music, terus kemudian juga ada restoran dengan menu dari berbagai negara dan juga minuman keras gitu. Dan ini ternyata berkembang pesat, dan kabar terakhir sekitar bulan Mei tahun 2021 kemarin, sahamnya ini dibeli oleh 2 pesohor, yaitu oleh Nikita Mirzani dan juga oleh Bang Hotman Paris, yaitu pengacara terkenal. Dan saat ini kebetulan Mas Hersu, Nikita Mirzani juga sangat kebetulan, walaupun ini tidak berkaitan ya kasusnya, itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Serang dalam kasus pencemaran nama baik dari Dito Mahendra. Wah, ini Holy Wing lagi betul-betul lagi diterpa masalah, Mas Hersu. Iya, dan saya sempat membaca di berita ketika waktu itu pelanggaran PPKM itu didenda 1 juta ya, yang di Bogor, dan kemudian ada komentar dari Hotman Paris bahwa itu pelanggaran ringan dan sudah didenda 1 juta dan sudah langsung dibayar. Tapi orang kemudian teringat, wah ini kalau sama-sama di Bogor kenapa perlakuannya berbeda, karena ada yang satu kan soal pelanggaran itu dan menyatakan bahwa dia sehat, itu kemudian kena hukuman sampai 4 tahun gitu ya, protokol COVID. Nah ini yang begini-begini ini memang menjadi isu sensitif, apalagi berkaitan dengan persoalan masalah penistaan agama. Jadi saya kira penting memang polisi sudah sekarang kalau saya baca sudah menetapkan para tersangkanya, tapi kemudian harus lebih terbuka perasaan apakah betul memang itu inisiatif dari para karyawan untuk katanya karena ini untuk meningkatkan omset di perusahaan di gerai-gerai yang pendapatannya di bawah 60%, atau ini adalah kebijakan korporasi. Kalau kebijakan korporasi harusnya bukan mereka yang di bawah ini yang dikorbankan.
kan gitu, harus sampai level di atasnya, gitu Mbak Nagi. Iya ya, netizen juga mempertanyakan sepertinya kok tidak mungkin ya sebuah sesuatu konten di media sosial dan kemudian itu tidak disetujui oleh atasan di atasnya, karena sepertinya ini kan seperti mau dipersempit gitu, hanya tim promosi saja dan kemudian mereka secara inisiatif sendiri itu kemudian mengunggahnya di Instagram mereka. Tapi karena ini adalah sebuah perusahaan besar, orang jadi mempertanyakan apakah SOP-nya tidak ketat gitu, apakah memang demikian membuat konten, membuat poster dan kemudian bisa diupload begitu saja tanpa ada supervisi begitu. Sepertinya ini tidak mungkin karena di perusahaan kecil saja seperti UMKM misalnya itu semua ada supervisi setidaknya dari si owner. Kalau perusahaan besar ya tentunya ada supervisi dari departemen yang bersangkutan gitu ya. Dan kemudian pemilihan nama Muhammad dan Maria ini kan dianggap menggiring bahwa seolah-olah nama Muhammad itu ya bisa saja mengkonsumsi minuman keras, oke saja begitu kan. Terus kemudian apalagi ini berpotensi kepada orang kemudian mengabadikan ternyata ketika dilakukan promosi dengan nama Muhammad dan Maria ternyata banyak juga loh yang mau, misalnya ada yang iseng seperti itu. Harusnya ini kan dipikirkan dari sejak awal ini Mas Herssu, hal seperti ini. Dan intensi atau maksud dari menggunakan nama itu apa sih sebenarnya? Kalau Sania dalam percakapan sehari-hari mereka tidak pernah mendikotomikan atau mereka tidak pernah melakukan polarisasi, kayaknya nggak akan mungkin sampai kepikiran seperti itu, melakukan promosi dengan nama Nabi dan ibunya Nabi begitu ya. Itu saya rasa inilah yang ada kemungkinan juga kalau saya sih memikirkan saya pribadi ya, apakah mereka ini orang yang kemungkinan orang yang selama ini juga menyebut dirinya NKRI begitu ya Mas Herssu, tapi kok macam ini begitu. Ya nama itu dua nama suci ya di kalangan umat Islam dan di kalangan Kristiani. Kan kalau mereka orang Kristiani, umat Kristiani menyebutnya Bunda Maria, di kita itu Maryam ya, Siti Maryam ya, itu dari ibunda dari Isa Al-Masih gitu ya, Nabi Isa Shallallahu Alaihi Wasallam kan gitu. Jadi ini sebenarnya dua-dua umat Islam itu memang dua-duanya harusnya memang merasa itu terhina ya, karena meskipun disebutnya Maria tapi kita tahu aslinya itu adalah Siti Maryam gitu, wanita suci. Betul. Yang melahirkan salah satu nabi yakni Nabi Isa ya. Nah ini memang yang begini-begini menurut saya ini kok kita kan selalu menyatakan bahwa sensitif dengan soal-soal begini gitu, tapi ternyata dari hari ke hari makin banyak saja persoalan-persoalan semacam ini ya Mbak ya. Ini sedih sekali catatan, ini banyak sekali yang perlu kita catat. Saya kira tapi kita mesti segera mengakhiri perbincangan kita ya Mbak. Kita banyak topik-topik lain tadi, nanti Anda bisa googling sendiri. Yeah. Mas Herssu, catatan ini sudah ada yang melaporkan ya Mas Herssu, dari Pemuda Pancasila, dari Gerakan Pemuda Ka'bah, kemudian dari semacam organisasi pengacara oleh Sunan Kalijaga dan oleh KNPI juga, GP Ansor rupanya juga akan bergerak begitu ya. Nah ini mudah-mudahan ini bisa segera dilakukan penanganan gitu ya. Ya, oke. Terima kasih Bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 0%. 0%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.